Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Jumat, harinya umat. Pagi ini seperti pagi-pagi kemarin dan ke depan, kita harus semakin kuat, kita harus semakin optimis, percaya diri dan yakin bahwa perangkat desa bukan dan tidak terpengaruh oleh kontestasi politik yang pertama. Yang kedua, harus disadari, harus diketahui bahwa perangkat desa zaman now mempunyai gengsi, mempunyai nilai setelah kesejahteraannya terus meningkat. Jabatan perangkat desa diyakini dan disadari menjadi salah satu mata pencarian atau profesi yang mulai menarik perhatian karena memang kurangnya lowongan kerja di Indonesia saat ini. Jadi angin akan semakin kencang menerpa PPDI dan perangkat desa karena memang secara kedudukan, secara martabat, secara gengsi dan lain sebagainya, perangkat desa sudah agak naik levelnya, sehingga pasti menjadi rebutan, menjadi dambaan dari warga desa untuk tidak sekedar mengabdi tapi bekerja dan memperoleh penghasilan. Itu dulu harus disadari. Setelah itu disadari, maka selanjutnya kita harus makin berhati-hati, makin meningkatkan profesionalitas, meningkatkan kemampuan, meningkatkan kredibilitas dan integritas kita sebagai perangkat desa yang bukan sekedar mengabdi tapi memang bekerja dengan penghasilan tetap yang sudah di atas UMR. Selanjutnya lagi terkait pilkada serentak besok yang 140-an desa akan melaksanakan pilkada serentak. Adapun ancaman, adapun serangan, adapun janji-janji politik baik dari incumbent yang nyalon, dari calon yang baru terhadap posisi perangkat desa harus disikapi dengan dingin, harus disikapi juga dengan harus tidak baperan. Jadi harus semakin kuat, semakin bisa untuk menunjukkan bahwa kita layak digaji, kita layak dipertahankan, bukan malah menyerah, takut terhadap intervensi yang ada. Yang terakhir, saya menyatakan bahwa posisi perangkat desa bukan seperti misalkan menteri di pusat, tapi perangkat desa adalah perangkat teknis yang harus mempunyai ilmu dan pengetahuan teknis. Jadi kalau diganti secara mendadak, saya kira akan melumpuhkan sementara aktivitas di desa. Misalkan tahun keuangan dengan sistem keuangan desanya tidak bisa semata-mata seketika diberhentikan, diganti yang baru karena akan membutuhkan adaptasi. Sekdes dengan begitu banyak administrasi tidak bisa dengan seenaknya diganti yang lain karena membutuhkan adaptasi baru. Sampai dengan kasih kaur yang lain, sampai dengan kepala dusun yang sekarang tidak seperti perangkat desa beberapa tahun kebelakang sebelum adanya dana desa dan aturan yang semakin baku. Saya kira itu apabila ada masalah, ada persoalan di tataran desa yang sekiranya membutuhkan bantuan PPDI Kabupaten Ciamis, silakan berkoordinasi dengan saya, dengan teman-teman ketua PK atau pengurus PPDI yang lain, langsung ke Pak Ketum juga bisa. Kita saling sharing, kita saling terbuka apabila ada masalah, apabila ada
yang bisa di show off kan, baik itu masalah bahkan prestasi pun, ayo kita sharing supaya antar desa saling menguatkan. Kita harus maju bersama, tidak saling menjatuhkan. Kita harus maju bersama demi Tatar Garut yang lebih tangguh. Saya kira itu pesan saya di hari Jumat kepada teman-teman perangkat desa se-Kabupaten Ciamis. Tetap semangat, jaga netralitas, lakukan pekerjaan tupoksi semaksimal mungkin. Kita harus tambah profesional agar kita menunjukkan bahwa kita memang dibutuhkan, bukan sekedar mengabdi, bukan jabatan yang ecek-ecek. Perangkat desa bisa bermartabat untuk Tatar Garut yang lebih tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.